الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا والرحمن كما ربونا صغارا وإلى حضرة الشيخ الإلياس وإلى حضرة رب الرحيم المغفور لك حاج أحمد نصر الله عبد الرحيم وإلى حضرة فجر وهب حسب الله وإلى حضرة جميع رجال الغيب وشهدهم ورسائهم وإلى حضرة جميع أولياء الله ووليائه من أشرف الأرض وما بعد بها وإلى حضرة شهادة أشرف الرجال نفعنا الله بعلومهم ومدانا بأسرهم وعد عليهم ورد شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك فبأمنك وخوف كل شيء منك آمني مما أخاف وأحذر يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بي في أموري كلها وردني في دنياي وآخرتي يا ستار 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 استرني بسترك الذي سترت به على ذاتك فلا عين ترى ولا يد تصل إليك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. قال 11 آية التوحيد لأن فيها كلمة التوحيد. Para sahabat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai pada nama yang ke-11 daripada nama-nama lain ayat kursi. Al-11 yang ke-11 daripada nama-nama lain ayat kursi adalah ayat tauhid, ayat tauhid. Ayat kursi disebut juga sebagai ayat tauhid.
Lianna fiha, karena sesungguhnya di dalam ayat kursi, lianna fiha, karena sesungguhnya di dalam ayat kursi, apa kalimat tauhid, kalimat tauhid. Lianna fiha, karena saat temennya iku ing dalam ayatul kursi apa kalimat tauhid, kalimat apa kalimat tauhid, kalimat tauhid. Qala, telah berkata siapa Ibnul Arabi, Ibnul Arabi. Qala, telah berkata siapa Ibnul Arabi, Ibnul Arabi. Qaddasa sirrahu, qaddasa, semoga menyucikan siapa Allah sirrahu, akan hatinya, akan rahasianya Ibnul Arabi. Jadi nama yang ke-11 daripada ayat kursi adalah ayat tauhid. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung kalimat-kalimat tauhid. Qala, berkata siapa Ibnul Arabi, qaddasa sirrahu, qaddasa, semoga menyucikan siapa Allah sirrahu, akan sir atau rahasianya Ibnul Arabi. Wa inna masarat, innama di dalam ilmu nahwu disebut adatul hasr, hanya saja. Innama sarat, hanya saja, menjadi. Innama sarat utawi angin pastinya jadi. Wa innama sarat, dan hanya saja jadi apa ayatul kursi, ayat al-kursi. Wa innama sarat, dan hanya saja jadi apa ayatul kursi, ayat kursi. Jadi itu a'zamal ayati, ayat yang paling agung atau seagung-agungnya ayat. Wa innama sarat, dan hanya saja jadi apa ayatul kursi, ayat kursi. Jadi itu a'zamal ayati, seagung-agungnya ayat. Li'azmi muqtadaha, li'azmi muqtadaha, karena keagungan daripada perbuatan atau prakteknya ayat kursi. Li'azmi muqtadaha, karena agungnya perbuatan ayat kursi. Maksudnya agungnya apa yang ada di dalam ayat kursi. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu. Innama yashrafu, innama yashrafu, hanya saja mulia, bisyarafi dzatihi, dengan sebab kemuliaan zatnya. Sesuatu itu dianggap mulia karena mulia akan identitas atau eksistensinya. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu. Innama yashrafu, hanya saja menjadi mulia, bisyarafi dzatihi, dengan sebab kemuliaan zatnya. Kalau zatnya yang mulia, otomatis yang lainnya mulia. Eksistensi dirinya mulia, yang lain dianggap mulia. Wa innama yashrafu, dan hanya saja mulia apa syai' bisyarafi dzatihi, dengan mulia zatnya. Wa muqtadahu, dan perbuatannya. Wa mu'alliqatihi, dan mulia akan keistimewaannya. Wa mu'allaqatihi, dan keistimewaannya. Istimewaan apa? Syai', ya, sesuatu itu. Jadi sesuatu itu dianggap mulia karena sebab kemuliaan daripada zatnya, kemuliaan daripada perbuatannya.
Dan sesuatu itu dianggap mulia karena dia punya nilai-nilai kebaikan. Ya, mu'allaqat itu adalah nilai-nilai kebaikan. Wahia adapun ayat kursi, fi ayil qur'ani, pada ayat-ayat Al-Qur'an. Wahia adapun ayat kursi fi ayil qur'ani, pada ayat-ayat Al-Qur'an, kasuratul ikhlasi, seperti surat Ikhlas. Fi suratin, di dalam surat-surat yang lain. Keberadaan ayat kursi dibandingkan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya itu seperti surat Al-Ikhlas dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Illa anna surat Al-Ikhlasi, kecuali bahwasanya surat Al-Ikhlas faddala yufaddilu tufaddiluha, diutamakan apa surat Al-Ikhlas, biwajhaini, dengan dua alasan, dengan dua wajah. Illa anna surat Al-Ikhlas, kecuali bahwasanya surat Al-Ikhlas tufaddiluha, diutamakan, diunggulkan apa surat Al-Ikhlas, biwajhaini, dengan dua wajah, dengan dua alasan. Apa yang menyebabkan surat Al-Ikhlas lebih unggul daripada surat yang lainnya? Ahaduhuma, salah satu di antaranya, salah satu di antaranya, inna, bahwasanya suratul Al-Ikhlas itu suratun surah. Bahkan surat Al-Ikhlas ini dianggap lebih unggul daripada ayat kursi. Surat Al-Ikhlas dianggap lebih unggul daripada ayat Al-Kursi. Kenapa surat Al-Ikhlas disebut sebagai sulusul Quran? Jadi ada satu kejadian menarik. Seorang sahabat, dia baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu aja yang diulang-ulang, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Temennya akhirnya dia tanya, ente baca qul huwallahu ahad aja, qul huwallahu ahad. Besoknya dia laporan ke Nabi sambil dia meremehkan itu. Teman kita ya Rasul, dia baca qul huwallahu ahad doang. Emang dia hafal itu doang apa ya? Gitu. Akhirnya kata Rasulullah, yang dia baca itu benar. Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. 3 kali dibaca itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Membaca 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Apa yang menjadikan surat Al-Ikhlas lebih diunggulkan daripada ayat kursi? Alasan yang pertama adalah innaha suratun, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah bentuk surah, satu surah. Wahadihi, adapun ayat kursi ayatun, ayat. Ayat kursi kan bukan surah, ayat. Sementara Al-Ikhlas meskipun dia cuman 4 ayat tapi disebutnya sebagai surah. 4 ayat loh, pendek lagi, disebutnya surah. Ayat kursi meskipun dia panjang tetap disebutnya ayat, bukan surah. Wa suratu a'zamu, adapun surah itu lebih mulia, lebih agung. Wa suratu, surah itu a'zamu, lebih agung. Li'annahu, karena sesungguhnya a'zam. Kenapa dianggap a'zam, lebih agung? Li'annahu, karena sesungguhnya a'zam waqa'a, terjadi apa, at-tahadda, bentuk perlawanan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas nih. Apa at-tahadda, bentuk perlawanan, perlawanan atau tantangan kepada orang kafir. Biha, dengan surah itu. Maksudnya apa? Kita lihat sababun nuzul. Awalnya saya bingung maksudnya apa sih. Ternyata dari sababun nuzul
jelas ya. Sabab turunnya surat Al-Ikhlas ini, Nabi Muhammad pada waktu itu dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy terkait dengan masalah ketuhanan ya. Dengan pertanyaan yang nadanya nyindir, nadanya itu nyinggung ya. Meremehkan. Muhammad, coba saya mau tahu, itu Tuhan antum itu, Allah itu, nasabnya kemana gitu. Nanya nasabnya Allah kemana. Ini kan bentuk perlawanan Allah kepada orang kafir. Kemudian ini banyak sekali orang-orang kafir Quraisy itu meremehkan Nabi Muhammad, mencemooh Nabi Muhammad ya. Menghina Nabi Muhammad. Apaan Muhammad ngomong katanya punya Tuhan namanya Allah. Diadepin tuh sama Nabi Muhammad ya. Apa antum semuanya? Enggak, saya pengen tahu, kata orang kafir. Itu Tuhan antum yang namanya Allah, itu nasabnya kemana? Coba urutin ke saya. Nah, setelah itu baru turun ya, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Allahus samad. Allah itu as-samad. Apa as-samad? Apa as-samad? Allahus samad. Apa as-samad? Hah? Allahus tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah enggak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Artinya enggak ada nasabnya Allah, tunggal kok. Walam yakullahu, enggak ada yang bisa menandingi Allah. Nah, kenapa surat Al-Ikhlas itu lebih diunggulkan daripada ayat kursi? Pertama, bahwa Al-Ikhlas ini adalah bentuk surah, ayat kursi ini adalah bentuk ayat. Lalu Al-Ikhlas ini adalah sebagai bentuk at-tahaddiyat, perlawanan terhadap keingkaran orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan ayat kursi. Turunnya ayat kursi itu tidak ada didahului oleh pertantangan ya. Nantangnya orang-orang kafir itu nggak ada. Ujug-ujug dia turun aja tuh ayat kursi. Fahiyya, adapun surah Al-Ikhlas afdalu minal ayati, lebih utama daripada ayat kursi. Fahiyya, adapun surah Al-Ikhlas afdalu, yaitu afdalu lebih utama minal ayati daripada ayat kursi. Allati lam yatahaddi, itu membuang huruf ilat, aslinya yatahaddi karena kemasukan amil jawazim. Allati lam yatahaddi, yang tidak ada tantangan, perlawanan, biha, dengan ayat kursi. Ayat kursi itu turunnya tanpa didahului oleh tantangan. Ini alasan yang pertama, bahwasanya ya, Al-Ikhlas itu adalah bentuk surah dan ayat kursi adalah bentuk ayat. Dan di dalam surah ya, Al-Ikhlas itu ada didahului dengan tantangan orang-orang kafir Quraisy, sehingga setelah itu turunlah surat Al-Ikhlas. Wadhani, yang kedua alasannya, anna surat Al-Ikhlasi, bahwasanya surat Al-Ikhlas iqtadat, menghendaki apa surat Al-Ikhlas, anna surat Al-Ikhlasi, bahwasanya surah Al-Ikhlas iqtadat, menghendaki apa surat Al-Ikhlas, menghendaki apa? At-tauhidah, tauhid. Semuanya yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah isinya tauhid. Ada 3 tauhid di dalam surat Al-Ikhlas.
tauhid uluhiyah tentang ketuhanan, tauhid rububiyah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur seluruh alam semesta. Yang ketiga tauhid ubudiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi al-ikhlas itu semuanya isinya tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid ubudiyah. Sedikit tapi padat al-ikhlas. Dia satu-satunya surah kan yang nama al-ikhlasnya nggak ada di dalam ayat itu, ya cuma al-ikhlas saja. Adapun yang lain kan ada ya, al-fil ada al-filnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab, semuanya ada, semuanya kecuali al-ikhlas doang nggak ada tuh, dari qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata kita punya guru, gambaran ikhlas tuh begitu, gambaran ikhlas, gambaran keikhlasan seseorang kayak begitu. Iqtadat menghendaki apa surat al-ikhlas at-tauhidah kan tauhid fi 15 harfan, di dalam 15 hurufnya. Wa ayatul kursi, adapun ayat kursi iqtadat menghendaki apa ayat kursi at-tauhidah kan tauhid, sama ayat kursi juga menghendaki di dalam ayatnya akan ketauhidan fi 50 harfan, pada 50 huruf. Fadhaharat, maka menjadi tampak apa al-qudratu, kemampuan, kekuasaan, fil i'jazi, di dalam kemu'jizatan Al-Quran, fil i'jazi, di dalam kemu'jizatan Al-Quran. Hanya dengan 15 huruf itu mencakup semua ketauhidan. Beda halnya dengan ayat kursi 50 huruf. Nah, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah untuk membuktikan daripada keijazan Al-Quran, kemu'jizatan Al-Quran. Kan memang di dalam surat Al-Baqarah sendiri Allah Subhanahu wa taala menantang ya, menantang orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ya, kalau emang nggak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, undang semuanya dah, kumpulin jadi satu, bikin ya, satu surah aja untuk menandingi surah yang ada dalam Al-Quran. Nyatanya dari zaman Rasulullah sampai saat ini nggak ada yang sanggup, dan tidak akan pernah ada yang sanggup, tidak akan pernah ada yang mampu untuk bikin satu surah, jangan kata satu surah, satu ayat saja, membuat satu ayat menandingi ayat yang ada dalam Al-Quran, nggak akan pernah bisa ila yaumil qiyamah. Ini membuktikan akan kemu'jizatan Al-Quran. Makanya nih di bulan Ramadan ya, amalan yang paling bagus itu adalah tilawah Al-Quran, nggak ada yang lain. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, nggak ada amalan yang melebihi pahalanya daripada membaca Al-Quran. Selagi ini di bulan Ramadan, emang bulan spesial ya, spesial bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa diwajibkan kita puasa? Puasa itu sebagai wujud rasa syukur. Syukur terhadap apa? Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran semuanya ada. Zikiran apapun kalah dengan Al-Quran ya. Mau yang paling hebat kayak apapun, zikiran, wirid, itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan tilawah Al-Quran. Kita nggak ngerti aja baca Quran masih dapat pahala kok. Kita nggak ngerti masih dapat pahala ya. Sampai kita ngerti.
Kita nggak pakai hayatin, nggak pakai renungin, masih dapat pahala. Sampai lagi sampai kita renungin itu Al-Quran ya.